Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdul Fattah Abu Gudah rahimahullahu rahmatal abrar. Ada nasihat sekaligus ratapan dari salah satu orang ulama besar terhadap penyakit yang menimpa sebagian penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu di zamannya beliau, dan penyakit ini semakin terasa di zaman kita. Apa nasihat beliau dan ratapan beliau? Beliau mengatakan, minal mu'sif anna kathiran minal muntamina ila qabilil ulama'il yawm idza ahrazal wahidu minhum syahadatan aw adraka mansiban aw nala wajahatan qalla iqbaluhu alal ilmi wal izdiyad minhum. Kata beliau, sungguh sangat disayangkan bahwa banyak orang yang termasuk dalam kalangan ulama pada hari ini, ketika salah seorang dari mereka telah meraih ijazah atau gelar, atau memperoleh jabatan, atau mendapatkan kedudukan dan kehormatan, justru berkurang kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan menambahnya. Ini ratapan beliau. Terus kemudian, watarahu yakburu fi mansibih wa yasghur minhul ilm hatta yakada yatmahil. Watarahu yas'a ila liqa'in nas wa la yubali an yaqdiya ma'hum sa'ah wa sa'atain wa thalath fi muhadatsatin khawiyah wa ahadits baliyah wa yusbihamuhul irtiqa'a fi rutab wa rawatib wa za'amah la fi tanmiyatil ilm wa tawthiqihi wa taftihi wa ta'miqihi fa inna lillah. Kata beliau, engkau melihatnya semakin tinggi jabatannya, namun ilmu yang ada padanya justru semakin mengecil dan juga menyusut, bahkan hampir lenyap. Watarahu yas'a, dan engkau melihatnya sibuk. Engkau melihat mereka, orang-orang, para penuntut ilmu, atau para ulama, atau yang mempunyai ilmu. Engkau melihatnya sibuk menemui banyak orang, dan ia tidak merasa keberatan menghabiskan 1, 2, bahkan 3 jam bersama mereka dalam obrolan-obrolan kosong dan pembicaraan yang usang. Akhirnya, yang menjadi cita-citanya adalah naiknya pangkat, bertambahnya gaji, dan meluasnya kepemimpinan, bukan lagi menumbuhkan ilmu. Bukan lagi menumbuhkan ilmu, mengokohkan ilmu, mengembangkan ilmu, dan bahkan memperdalam ilmu agama. Terus kemudian kata beliau, fa inna lillah, maka sungguh kepada Allah lah kita kembali. Jadi ini nasihat dari salah seorang ulama besar. Artinya ilmu itu bukan hasil akhir. Ilmu bukan hasil akhir. Tapi ilmu itu merupakan amanah seumur hidup. Syekh Abu Gudah menegaskan bahwa gelar, jabatan, dan kedudukan bukanlah garis akhir menuntut ilmu, tetapi justru awal tanggung jawab yang lebih berat. Ketika seseorang berhenti belajar setelah diakui, mendapatkan syahadah, saat itulah ilmunya mulai mati. Terus kata beliau, jabatan membesar, ilmu menyusut.
ia membesar dalam jabatannya, dia membesar dalam jabatannya, tetapi mengecil dalam ilmunya. Ini menunjukkan bahwa kesibukan administratif, sosial, dan juga simbolik, jika tidak dijaga, akan mengerus waktu belajar, membaca, mentelaah, dan juga meneliti ilmu. Terus kemudian penyakit banyak bicara, sedikit membaca. Ini juga termasuk penyakit yang hinggap kepada para orang-orang yang memiliki ilmu. Penyakit banyak bicara, sedikit membaca. Beliau mengkritik kebiasaan lama duduk dalam berbincang-bincang kosong, pertemuan tanpa faedah ilmiah, sosialitas yang menghabiskan umur. Padahal as-salafus saleh sangat menjaga waktu mereka sebagaimana orang menjaga emas. Bahkan mereka lebih menjaga waktunya daripada emas. Terus penyesalan atau ratapan juga beliau termasuk pergeseran tujuan hidup. Pergeseran tujuan hidup. Yang paling berbahaya adalah berubahnya orientasi atau tujuan dari menumbuhkan ilmu menjadi menaikkan status. Dari menumbuhkan ilmu menjadi menaikkan status. Bukan lagi mengokohkan ilmu. Dari menumbuhkan ilmu mestinya mengokohkan ilmu, yaitu tasbitul ilm. Terus taftihul ilm, membuka cakrawala ilmu. Terus kemudian ta'mikul ilm, memperdalam ilmu. Tetapi orientasi sekarang jabatan, gaji, pengaruh, dan juga popularitas. Dan ini adalah tangisan ulama Abdul Fattah Abu Gudah rahimahullah. Jadi di akhir itu beliau mengatakan fa inna lillah. Kalimat fa inna lillah bukan celaan, melainkan tangisan hati seorang alim yang khawatir ilmu diwarisi tanpa ruh, tanpa adab, dan tanpa kesungguhan dari yang memiliki ilmu. Siapa yang berhenti menuntut ilmu setelah diakui, maka ia sedang mundur meski terlihat naik. Dan siapa yang sibuk dengan manusia hingga lupa menyuburkan ilmunya, maka ia sedang kehilangan cahaya. Meski walaupun dikelilingi pujian-pujian manusia. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Fattah Abu Gudah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau juga mengatakan ilmu yang tidak dijaga akan dicabut. Ilmu bukan sekedar diperoleh, tetapi harus dijaga dengan amal dan juga adab. Dan ilmu itu butuh orang yang setia. Jika ilmu itu tidak kita setia sama ilmu, maka ilmu pun tidak akan setia dengan kita. Ilmu itu akan meninggalkan kita. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad juga beliau mengatakan bahwa salah satu sebab dicabutnya keberkahan ilmu adalah sibuk dengan manusia dan melalaikan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang sibuk berjam-jam dalam obrolan kosong, tetapi meninggalkan membaca, menelaah, dan menambah ilmu. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dengan saudaranya beliau membaca tuhfah dari mulai setelah Isya sampai subuh. Beliau tidak berasa mutalaah
mudzakarah dengan saudaranya dalam kitab Tuhfah. Inilah kecintaan para ulama salaf kita dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau sangat keras memperingatkan bahaya hubbur riyasah, cinta kepemimpinan dan juga cinta kedudukan. Beliau menyatakan bahwa cinta kedudukan lebih halus masuknya ke hati daripada racun dan lebih berbahaya bagi ahli ilmu dibanding orang awam. Ini peringatan yang sangat keras dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Cinta kedudukan lebih halus masuknya ke hati daripada racun dan lebih berbahaya bagi ahli ilmu dibanding orang awam. Maka dari itu, yang menjadi cita-citanya adalah naiknya pangkat, gaji, dan kepemimpinan. Menurut Abu Qudah rahimahullah. Jadi orang yang sekarang, ini beliau, nasihatnya beliau, bukan nasihat saya, nasihat beliau. Di zamannya saja sudah seperti itu, apalagi di zaman kita. Tujuan ilmu atau cita-citanya seseorang itu dalam mencari ilmu adalah naiknya pangkat, gaji, dan juga kepemimpinan atau pujian-pujian dari manusia. Maka dari itu mudah-mudahan nasihat daripada beliau mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Karena ini peringatan keras dari seorang ulama besar. Wallahu a'lam bishawab.